Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam semangat Bapak Ibu guru, kemudian juga para tenaga honor seluruh Indonesia. Semoga hari ini selalu diberikan kelimpahan rahmat, kelimpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas mengenai pendataan non ASN. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pemerintah saat ini melalui Menpan RB akan mengadakan insya Allah perekrutan ASN non PNS ya Bapak Ibu, karena ASN itu ada dua, ada PNS dan ada P3K, dan insya Allah dalam waktu dekat pemerintah melalui Menpan RB akan melakukan perekrutan ASN P3K, pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini berdasarkan dengan surat dari Menpan RB per tanggal 22 Juli 2022, surat yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian, baik itu yang berada di instansi pusat maupun yang ada di instansi daerah, untuk melakukan pendataan tenaga non ASN di lingkungan masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kemarin tanggal 30 September 2022 itu juga sudah keluar lagi surat dari Menpan RB itu mengenai pengumuman ini tindak lanjut pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jadi di sini ada pengumumannya, tapi hari ini kita tidak bahas mengenai surat ini Bapak Ibu. Kita tidak bahas itu karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwa hari ini pemerintah berusaha mensejahterakan para tenaga honorer melalui pola pengangkatan yang sistemnya nanti mungkin akan berbeda pada setiap instansi. Ada yang mungkin melalui tes, ada yang melalui penilaian seperti di tenaga non ASN keguruan atau kependidikan, guru honorer sebutlah seperti itu dilakukan tanpa tes. Polanya lebih kepada penilaian oleh guru senior, kemudian kepala sekolah, kemudian juga pengawas, kemudian nanti direkap. Nah, bagaimana polanya? Insya Allah suatu saat kita bikinkan videonya. Hari ini kita akan fokus mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran non ASN. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Langkah awalnya kita masuk ke website. Disarankan di sini menggunakan website ini Bapak Ibu, website Google Chrome atau Mozilla Firefox yang terbaru ya. Nah, ini kita karena sudah kebuka, kita mulai dari awal. Nah, oke Bapak Ibu, ini tampilan awal Google-nya. Bapak Ibu bisa tinggal ketikkan pendataan non ASN, kemudian di search, nanti pada hasil pencarian teratas Bapak Ibu silahkan klik supaya nanti bisa diarahkan langsung ke websitenya BKN. Nah, ini kita klik. Nah, biasanya Bapak Ibu tenaga honorer itu diminta dulu untuk membuat akun. Nah, ini di sini membuat akun sebelum melakukan pendaftaran, sebelum melakukan login. Nah, jadi membuat akun dulu. Oke, kita klik akun. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus Bapak isi sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan. Nih, pembuatan akun pendataan tenaga non ASN. Langkah 1, pengecekan identitas. Nah, untuk kolom pertama Bapak Ibu mengisi NIK sesuai dengan KTP. Kemudian pada kolom kedua mengisi nomor KK atau nomor kartu keluarga. Kemudian kolom ketiga nama lengkap sesuai dengan KTP. Jangan nama inisial ya Bapak Ibu, jangan nama panggilan. Jangan namanya Kulub, Buyung, jangan, tapi sesuai dengan KTP. Kemudian tempat lahir juga sesuai dengan KTP. Yang diminta, ingat Bapak Ibu, ini hanya tempat lahir, bukan rencana tempat kematian ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP, nomor handphone aktif, kemudian email aktif pribadi, kemudian baru mengisi captcha. Setelah itu lanjutkan. Nah, setelah ini Bapak Ibu isi, kemudian mengklik proses lanjutkan, maka biasanya itu akan kita akan kembali ke tampilan awal seperti ini. Nah, pengalamannya, ini Bapak Ibu pengalamannya. Bentar, pengalamannya.
Nanti apabila di sini tidak ditemukan akun dari nick yang Bapak Ibu punya, maka kemungkinannya adalah instansi terkait belum melakukan penginputan. Nah, saya sarankan Bapak Ibu yang nanti tidak menemukan akunnya, silahkan menghubungi dinas atau instansi terkait untuk mempertanyakan ini. Kenapa belum terinput data Bapak Ibu? Tapi ingat dengan satu catatan bahwasanya NIK, nomor KK dan lainnya sudah Bapak Ibu isi sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, nanti setelah lanjutkan kita akan diarahkan kembali ke menu awal. Nah, setelah akun Bapak Ibu jadi, langkah selanjutnya Bapak Ibu harus login atau melakukan pendaftaran. Nah, seperti ini. Oke Bapak Ibu. Nah, untuk pendaftaran ini akan saya coba karena memang ini sudah ada tenaga honorer yang terdaftar di laptop saya ini. Ini akan saya coba ya Bapak Ibu ya. Ini kita ganti nicknya. Yang mana ini? Yang ini. Oke, kita akan coba masuk. Nah, ini Bapak Ibu. Sebenarnya sebelum ini seharusnya belum ini dulu Bapak Ibu. Ini kan sudah riwayat pekerjaan nih. Seharusnya ketika masuk itu yang muncul adalah halaman biodata terlebih dahulu ya. Oke, kita coba kembali Bapak Ibu sebelumnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan awal. Tampilan awalnya adalah pengisian kolom biodata. Jadi silakan Bapak Ibu lengkapi kolom biodata ini sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Misal, nah di sini ada yang perlu Bapak Ibu ingat. Di sini ada gelar depan Anda sesuai dengan ijazah. Apabila Bapak Ibu tidak memiliki gelar, seharusnya tanda tersebut diberikan tanda strip seperti ini ya. Misalnya Bapak Ibu memiliki gelar insinyur, dokter gitu ya. Nah, silakan diberikan tanda strip. Oke Bapak Ibu. Nah, setelah ini selesai, setelah pengisian data ini selesai, maka Bapak Ibu bisa langsung mengunggah ijazah terakhir. Nah, saya ingatkan di sini untuk ijazah itu harus memiliki ekstensi PDF. Ini ya, ekstensi PDF. Kemudian ukurannya minimal 100 KB sampai dengan 2 MB. Yang penting ketika Bapak Ibu coba review, coba lihat, itu ijazah masih bisa terbaca dengan jelas. Nah, apabila terjadi penginputan ijazah yang berbeda, yang sudah diinput oleh instansi berbeda atau lebih rendah daripada ijazah yang Bapak Ibu miliki, maka Bapak Ibu silakan mengupdate dan mengunggah kembali ijazah pendidikan terakhir yang Bapak Ibu miliki. Oke Bapak Ibu. Kemudian apabila telah selesai, silakan dibaca petunjuk pengisian biodata ini Bapak Ibu. Yang pertama, isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silakan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang warna merah di atas. Kemudian yang kedua, Anda diwajibkan mengisi gelar depan dan gelar belakang seperti yang saya bilang tadi. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau belakang, silakan diisi dengan tanda strip. Kemudian yang ketiga, Anda diwajibkan untuk mengunggah ijazah terakhir Anda dengan file berekstensi PDF dengan ukuran minimal 100 KB dan maksimal 2 MB. Nah, jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini dengan klik tombol selanjutnya. Oke, ini kita anggap sudah clear Bapak Ibu. Kita coba isi captchanya. D513. Klik selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini karena udah diisi tadi. Kalau belum diisi, tampilan awalnya itu seperti ini Bapak Ibu. Tampilan awalnya. Bentar Bapak Ibu, saya cek dulu. Mana ya tampilan awalnya ya. Nah, seperti ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Hanya ada satu kolom yang sudah diisi oleh instansi. Nah, tugas kita lah melanjutkan atau menambahkan riwayat pekerjaan yang lainnya. Oh ya,
karena memang diminta oleh BKN untuk apa? Untuk pendataan ini tenaga honorer hanya mengisi riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir saja. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu silahkan klik tombol tambah riwayat pekerjaan ini sampai 5 kolom Bapak Ibu. Nanti setelah 5 kolom, tombol tambah riwayat pekerjaan ini otomatis akan hilang dengan sendirinya. Karena memang sistemnya mengatur hanya untuk 5 tahun masa kerja. Oke, kita kembali ke websitenya Bapak Ibu. Nah, ini kan udah di sini Bapak Ibu. Jadi ada 5 kolom. 1 ini 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Nah, setelah ini diisi, nanti ketika Bapak Ibu mengklik tambah riwayat pekerjaan seperti foto yang tadi ini, tambah riwayat pekerjaan, maka itu akan muncul kolom dialog seperti ini Bapak Ibu. Kolom dialognya muncul seperti ini. Nah, ini setelah Bapak Ibu klik di sini tombol tambah riwayat pekerja, ini akan muncul tombol dialog seperti ini. Nah, disinilah Bapak Ibu mengisinya. Sekarang diisi sampai bagian bawah, kemudian nanti baru di-okekan atau disimpan. Selanjutnya baru akan muncul kolom kedua di sini, muncul kolom ketiga, muncul kolom keempat, sampai kolom kelima. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, pemerintah memang meminta tenaga honorer untuk melakukan pendataan hanya 5 tahun terakhir. Awalnya seperti itu, sehingga banyak tenaga honorer yang kemudian merasa merasa risau, merasa galau karena ya di antara sekian banyak tenaga honorer kita ada yang sudah mengabdi kepada negara ini melebihi 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang belasan tahun. Nah, untuk itu Bapak Ibu mendengar keluhan ini, kemudian BKN menambahkan fitur terbaru. Nanti kita lihat fiturnya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ini dulu. Nah, setelah ini selesai ya, kolom pekerjaan selesai, baru Bapak Ibu selanjutnya. Nah, ini baca dulu ya Bapak Ibu ya ketentuannya. Riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan sekarang. Anda dapat menambahkan, mengubah data riwayat pekerjaan sebelum mengakhiri proses pendataan non-ASN. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan, klik tombol selanjutnya. Oke, kalau udah clear, langsung ya selanjutnya. Nah, selanjutnya itu akan muncul resume Bapak Ibu. Nah, di resume ini tugas Bapak Ibu adalah meneliti kembali data Bapak Ibu. Apakah data ini sudah benar, ataukah data ini masih mau diperbaiki. Jika sudah clear, sudah benar, maka tugas Bapak Ibu adalah memberi checklist atau centang pada kotak-kotak ini. Nih, silakan di checklist. Nanti setelah itu di checklist, barulah langkah selanjutnya kita scrolling ke bawah Bapak Ibu. Nanti kita screenshot aja Bapak Ibu ya, karena di sini kalau pakai video saya nggak bisa nutupin NIK dan nomor KK-nya nih Bapak Ibu. Oke, kita scroll ke bawah di sini. Nah, inilah yang saya bilang tadi, fitur terbaru dari website BKN ini mengenai pendataan non ASN. Di sini ada TMT atau tanggal mulai awal. Jadi di sini Bapak Ibu silakan isi kapan Bapak Ibu mulai pertama kali bekerja sebagai honorer di instansi penempatan Bapak Ibu. Bukan 5 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mulainya sudah dari 10 tahun belakangan, artinya SK Bapak Ibu TMT-nya terhitung mulai tahun 2012 kan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini saya contohkan nih, mulai 2010 misalnya. Ini 2010. Kemudian bulan 1 kita bikin Januari, 1 Januari 2010 mulainya. Silahkan bikin seperti itu. Jadi otomatis nanti akan terbaca oleh sistem masa kerja Bapak Ibu dihitung dari awal. Ya. Kemudian nominal gaji yang diterima terakhir saat ini, bukan nominal gaji pertama sekali bekerja, tapi terakhir. Misalnya terakhir sekarang gaji Bapak Ibu 1 juta. Nah, karena mayoritas 1 juta sekarangnya untuk honor kontrak bahasa yang berdaerah. Kemudian simpan, klik simpan.
Nah, setelah klik simpan, kembali Bapak Ibu di bagian bawah di riwayat pekerjaan, kita diingatkan lagi oleh sistem untuk kembali meneliti dan memvalidasi benarkah data-data yang kita masukkan, dokumen yang kita upload itu sudah sesuai, dokumen yang kita upload itu sudah bisa terbaca, karena dikhawatirkan dokumennya tidak terbaca atau mungkin salah penempatan. Misalnya seperti ini, pekerjaannya 2017 tapi SK-nya terupload SK yang 2018 misalnya, artinya kan salah penempatan. Nah, itu masih bisa kita perbaiki sebelum kita mencentang semua kotak yang ada ini dari atas sampai bawah, kemudian mengklik selanjutnya. Nah, itu Bapak Ibu ya, ini memang sengaja belum, karena memang masih ada keraguan di SK 2017 nya tadi. Nah, jadi ini belum saya lanjutkan. Nah, saya rasa hanya seperti itu Bapak Ibu untuk pengisiannya. Baik Bapak Ibu, mungkin cuma itu yang dapat saya share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi referensi, sebagian dari referensi Bapak Ibu untuk melakukan pendataan non ASN ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah menyimak, sudah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.